Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Takneo, Prodi PAI. Saya akan menjawab soal UAS statistik pendidikan. Langsung saja, data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang diukur dan dihitung dalam unit tertentu. Kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data diskrit, yang kedua data kontinu. Yang pertama itu data diskrit adalah data yang memiliki nilai terbatas, sedangkan data kontinu adalah data yang dapat memiliki nilai yang sangat banyak dalam rentang tertentu. Contoh dari data diskrit adalah pada suatu hari 200 orang mengunjungi taman tersebut. Nah, jumlah orang ini merupakan data diskrit karena jumlah pengunjung hanya bisa dihitung dalam angka yang utuh. Contoh data kontinu adalah semisal seseorang membutuhkan 25 menit atau 30 menit untuk menyelesaikan tugas, dan waktu ini disebut data kontinu karena dapat diukur dalam satu waktu yang sangat kecil. Kuantitatif adalah data yang berupa deskripsi atau kategori yang tidak dapat diukur dalam angka. Data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang berupa kategori yang tidak memiliki urutan atau ranking. Contoh data kualitatif nominal, laki-laki dan perempuan ini dikelompokkan menjadi individu berdasarkan jenis kelamin tanpa urutan atau peringkat tertentu. Data ordinal adalah data yang berupa kategori dengan urutan atau ranking tertentu. Contoh data ordinal adalah SD, tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Data ini dikelompokkan dan ditunjukkan sebagai urutan atau tingkat pendidikan serta perbedaan antara tingkat meskipun tidak dapat diukur secara langsung. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Pengumpulan data terbagi menjadi 5. Yang pertama, wawancara adalah data dikumpulkan dengan cara bertanya langsung. Yang kedua, kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan rangkaian pertanyaan tertulis kepada responden yang kemudian diisi oleh mereka. Yang ketiga, observasi. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian tertentu tanpa melakukan intervensi. Yang keempat, studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis dokumen atau catatan yang ada seperti arsip, laporan, atau publikasi. Yang kelima, eksperimen data dikumpulkan dengan melakukan percobaan atau eksperimen di mana peneliti mengendalikan beberapa variabel untuk mengamati hasilnya. Sampling adalah proses pengambilan sampel atau sebagian kecil data dari populasi yang lebih besar untuk tujuan penelitian. Sampling dibagi menjadi 5. Yang pertama, random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Yang keempat, cluster sampling. Yang kelima, judgmental sampling. Pengajian data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, menginterpretasi data dengan tujuan untuk menarik kesimpulan atau informasi yang bermanfaat. Pengajian data terbagi menjadi 3. Yang pertama, batang adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara kategori dalam data. Pengajian data dibagi menjadi 3. Yang pertama, batang, yang kedua, lingkaran, dan yang ketiga, garis. Yang batang adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara kategori dalam data. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.